Aku dikira pengemis karena penampilanku. Mbak, saya bukan pengemis, Mbak. Itu kan dompet gue. Dasar pengemis maling. Bukan, Mas. Gue laporin lo ke polisi. Abang, kenalin, ini pacarku. Kamu? Jadi orang ini abangnya pacar gue. Dari looknya, dia pasti cuma pembantu. Aduh, kebelet. Aku ke toilet bentar ya. Mau kemana kamu? Apa sih? Dasar miskin. Tuh, gue beli ada lo. Bro, kamu pikir uang itu bisa beli segalanya? Seenggaknya, cukup buat ngatur hidup orang miskin kan? Siapa kamu? Bajunya berkelas. Pasti yang punya rumah. Pecat aja pembantu ini, Mbak. Dia makan di kafe saya nggak bayar. Maling pula. Apa benar, Bos? Hah? Bos? Dia pemilik rumah ini sekaligus PT Sekop-Sekop Manja. PT Sekop-Sekop Manja? Kok namanya familiar? Sorry lama, aku kencing batu. BTW anyway, busway, kafe pacarku lagi sepi karena kesusahan bayar sewa gedung. Kasih diskon dong, Bang. Kok kamu malah minta diskon ke abang kamu? Gedung yang kamu sewa itu punya abangku. Pantasan familiar. PT Sekop-Sekop Manja itu kan pemilik gedung kafe gue. Kok danannya kayak pengemis? Bos Sopan memang penganut paham frugality. Bos nyumbangin semua pakaiannya buat orang nggak mampu. Dan cuma nyisain satu baju. Bos, nggak ganti baju dulu. Kenapa emangnya? Baju ini masih layak pakai kok. Gimana kalau kita makan bareng? Kamu masuk duluan sama Ara. Abang mau ngobrol berdua dulu sama pacar kamu. Astoge, tamat riwayatku. Baru siuman, ada 2 cowok yang ngaku jadi suamiku. Sayang, kamu gak apa-apa? Kalian siapa? Kok aku nggak ingat apapun? Tadi kamu habis kecelakaan dan aku suami kamu. Jangan ngaku deh. Aku yang suami kamu. Awalnya aku bingung mau percaya sama yang mana. Stop! Gini aja, bawa aku ke rumah kalian. Aku bakal cari bukti pernikahanku di rumah itu. Tapi ternyata nggak ada gunanya, karena kami bertiga serumah. Udah dibilang gue suami pertamanya, gue lebih berhak nemenin dia lahiran. Kita cuma beda 2 menit, aku juga berhak. Stop! Kalian berdua kenapa sih ngerebutin anak aku? Ya karena kamu itu nggak ingat siapa di antara kami bapak anak itu. Kita harus pastiin dia itu dapat ayah yang baik. Jadi pas pembagian warisan, nggak salah. Warisan? Sudah kuduga, itu yang mereka incar. Pas baru sampai rumah, aku dapat telepon dari mamaku. Wendy sayang, pas lahiran, Mami ke rumah ya, sekalian nentuin jumlah warisan. Warisan? Iya dong, cucu Mami dan keluarga ayahnya berhak dapat warisan karena udah bagian dari keluarga kami. Jadi yang kaya raya itu keluargaku. Ternyata mereka berdua memperebutkan harta. Aku bakal bikin kalian gagal dapetin harta itu. Gimana kalau kita tunggu sampai anaknya lahir? Terus, nanti kita lihat siapa yang mirip. Berarti dia bapaknya. Boleh juga sih. Tapi kalau nggak ada yang mirip kita gimana? Malah mirip sama kamu. Kita bisa tes DNA. Oke, kebetulan aku kenal sama dokter tes DNA paling bagus di kota ini. Pasti mereka rencanain sejak awal. Karena mereka berdua licik. Aduh, kayaknya aku mau brojol sekarang. Hah? Sekarang banget? Waduh, anakku bertompel. Dan gak mirip kalian. Tenang sayang, dia anakku. Aku udah cek DNA-nya. Gak usah bohong lo ya. Gua udah cek DNA duluan. Kalian berdua bohong. Orang ini anak mantanku. Sejak awal, aku udah tahu kalian bukan suamiku. Mami, kenapa keluarga ayah bayiku dapat warisan? Kenapa nggak ayahnya aja? Lah, kan ayahnya udah meninggal. Makanya Mami suruh adik-adiknya jagain kamu. Apa? Ternyata selama ini kalian berdua cuma adik iparku. Bukannya jagain kakak ipar, malah ngaku-ngaku jadi suami. Bukan gitu, kami cuma... Padahal, mamiku juga bakal tetap ngasih kalian warisan kok. Kalian kok tega ngehianatin abang kalian sendiri? Jadi harusnya kami berdua dapat bagian juga. Udah nggak lagi. Aku nggak sudi penipu kayak kalian jadi keluargaku. Sekarang pergi. Gue bakal bikin Ica terkesan dengan bola.
Punya bola jaga dong. Basah kan gue. Kucingku lahiran. Aku duluan ya. Cak, tunggu. Hah, enak aja mau pergi. Ganti dulu makanan aku. Pas berduaan, tangan kami nggak sengaja bersentuhan. Aduh, kok tiba-tiba panas ya? Iya juga ya, nggak ada angin. Kok gue baru nyadar ya kalau arah manis? Cobain ini, enak nggak? Dia nyuapin gue. Ica, Topan, gue duluan ya. Loh, Ara kemana? nggak tahu. Kenapa sekarang gue malah mikirin Ara ya? Topan, gue mau ngomong sesuatu. Sorry Cak, gue harus pergi. Punya bola jaga dong. Tumpah kan? Sorry ya, Topan, jangan marah ya. Gue suka sama lo. dia suka sama gue. Apa? Ica, Itu cowok yang gue suka. Keren ya, kayak Arahan. jangan mau sama dia. Sebenarnya temen gue suka sama dia, tapi gue nggak setuju. Mulai sekarang, kita nggak sahabatan lagi. Gawat, pasti dia ngira gue nikung. Kok pergi sih? Maaf Topan, kita nggak bisa bersama. Kenapa sih gak ada yang suka sama gue? Kamu bukan orang susah. Nggak usah sembunyi-sembunyi makan mie instan di tong sampah. Tapi sayang, aku udah lapar banget. Miku. Pokoknya kamu nggak boleh makan mie lagi. Dasar istri rese. Makan aja dia teratur. Ini aku nongki aja. Daripada kita di rumah dengerin omelan istri, mending kita ngumpul-ngumpul di sini, bro. Ya, aku kan udah bilang, kamu nggak boleh minum-minum. Kamu apa-apaan sih? Aku tuh mau have fun sama teman-teman aku. Cuma nggak boleh. Dasar sok ngatur. Tapi kan Baru jadi istri aja udah ngelunjak. Kita cerai. Padahal aku nggak pengen cerai sama dia. Tapi sifat dia itu bikin aku nggak tenang sehari aja. Ya, ke bawah lagi. Tapi cuma ini yang bisa bikin aku tenang. Aduh, aku perih banget. Saya kenapa dong? Oh, ini mah penyakit karena ngeyel sama istri, Mas. Dok, jangan main-main ya. Saya ini beneran kesakitan. Malah rumah tangga saya yang diledekin. Loh, penyebab kamu sakit ini karena ginjal kamu kaget. Dikasih asupan mie sama alkohol terus. Bukannya istri kamu udah ngelarang ya? Kok dokter tahu? Suami kamu sudah mendapatkan ginjal baru. Dan pastikan dia tidak boleh capek dan makan sembarangan. tapi dok, dia nggak suka diatur-atur. Nggak ada pilihan lain. Kecuali kamu mau dia masuk rumah sakit lagi. Baik dok, saya usahakan dia hidup sehat mulai sekarang. Elah dok, ginjal saya ini baru. Pantesan aja istri saya bawel dan posesif. Ternyata dokter yang nyuruh. Belut Sumatera, dengerin dulu. Ada hal penting yang bikin istri kamu jadi kayak gitu. Ini serah terima donor ginjal kemarin. Oh ya, kamu harus jaga kesehatan. Karena kamu yang donorin ginjal buat dia. Siap dok. Ingat, kalian harus saling jaga. Kalau salah satu dari kalian drop kesehatannya, yang lain bakal kena imbasnya. Kenapa gitu dok? Karena ngerawat orang sakit juga butuh kesehatan prima. Lah kalian berdua sama-sama sakit. Jadi dia yang donorin ginjal buat aku? Sekarang paham kan? Kenapa kalian berdua harus saling jaga kesehatan? Ternyata selama ini aku egois. Aku harus minta maaf dan pendidikan ratu. Lihat mobil Topan. Remote ini bisa memanipulasi waktu. Ngomong apa sih? Upil Topan kenapa? Bukannya tadi. Kebayang cerita sih. Aku pakai remote karena takut pacarku oversharing. Weh, gak pengen tahu lu. Bro, lu kayak lele mangap-mangap tau gak? Ya Allah, oversharing lagi.
Kok diam? Remote ini ajaib. Gue nggak bakal diem kalian ngetawain aib gue. Tidurnya Topan ngiler. Udah kayak air terjun, ngucur terus. Sekarang gantian kalian. Sekarang saling sebar aib sendiri ke grup deh. Loh, kok ada foto aku sih di grup? Jangan, enggak. Drama makin seru. Itu Topan. Ngapain di sana? Saatnya hapus sumber aib gue. Beres. Sekarang nggak ada bukti. Kok foto-foto Topan hilang? Lagi sibuk apa, sayang? Aku ambil minum dulu ya. Gue nggak macet apa-apa. Aku udah curiga ada yang aneh. Kesempatan. Dia nggak tahu aku pura-pura. Kamu yang bikin Jo sama Luna berantem kan? Aduh gawat. Aku nggak bisa gerak. Aku biarin dia berdiri 1 jam. Ya Allah. Kapok gue. Sayang ampun. Sekarang aku mau cerita ke Jo dan Luna. Masya Allah, anakku bawa calon istri. Kok udah hamil? Kan masih calon. Lebaran kau bawa aib. Ngapain kamu bawa cewek itu ke rumah? Aib tahu. Ya emang kenapa? Ini urusan Topan. Mama gak usah ikut campur ya. Kok nggak malu sih datang ke sini? Minimal tahu diri lah. Udah lah, Ma. Nggak usah dilayanin si aib keluarga ini. By the way, lu kerja apaan, Sob? Gue... Anak tante ini kerja di PT Top Top. Tahu kan kamu? PT terbesar di Konoha. Ngapain kamu mau nampol anakku? Dia ngetawain anakku. Padahal anakku ini lebih rendahan. Yakin? Saya lebih rendahan daripada anak tante. Dengan obat ini, pacar gue yang kaya itu bisa gue jebak. Kok pusing ya sayang? Itu bukan aku. Itu pasti video editan. Nah mungkin aku kerja di klub malam. Aku nggak kenal dia. Oh ya? Terus ini apa? Tatonya nyatu. Jadi kalian saling kenal sebelumnya? Ini tato sebagai simbol janji dia waktu awal kami jadian. Tapi ternyata dia cuma manfaatin aku. Dia sengaja bius aku dan mindahin semua aset perusahaanku ke nama dia. Yes. Akhirnya aku bisa ngambil semua hartamu. Nah, sekalian aku ambil mahkotanya. Aku ketemu Topan waktu nyari keberadaan Jo. Dan Topan bawa aku ke sini. Enak aja kamu cabut. Minimal tanggung jawab, Sob. Kamu laporin anak tante ke polisi. Anak tante ini aib keluarga. Udah nodain cewek gak berdosa, ngambil hartanya. Sekarang malah so suci. Kamu tenang aja. Perusahaan kamu bakal baik lagi ke kamu. Dan bayi itu bakal punya bapak. Maksud kamu? Bapaknya kan bakal di penjara. Aku yang jadi bapaknya.